channel Alfian Adisa. Oke, nggak lupakan sama gue. Oke, gue Alfiannya di sini. Oke, maaf gue lama sudah nggak upload lagi ya karena kesibukan yang membuat gue nggak bisa bikin konten lagi. Oke, tapi sekali ini gue mau bikin konten yaitu cerita horor. Nanti lihat aja di judul tuh, judulnya udah tahu kan. Oke, tapi di cerita horor kali ini gue agak berbeda ya. Gue tidak mau nampakin muka gue di kayak gini atau yang cerita sebelumnya. Gue cuma mau cerita aja tapi tanpa ada muka saya atau muka gue. Bosan pasti kalian kan lihat muka gue terus jelek kayak gini. Oke, nggak usah lama-lama, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ke teman-teman, bikin channel gue berkembang. Oke, langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Aku seorang mahasiswa di salah satu universitas swasta di Jawa Tengah. Di tahun 2017, tahun ketiga kuliah, aku harus menjalani KP di salah satu perusahaan di Jakarta. Aku bersama dua temanku, Indra dan Retno. Nama itu adalah nama samaran ya guys. Selama di Jakarta, kami bertiga tinggal di sebuah apartemen milik Pak Anwar, manajer perusahaan tempat kami KP. Beruntung kami memperoleh tempat tinggal secara gratis selama kami KP. Tapi di apartemen itulah semua hal janggal itu terjadi. 15 April 2017, kami bertiga berangkat menuju Jakarta. Kala itu kita sampai di sana malam hari. Aku lupa tepatnya jam berapa. Pak Anwar menjemput kami di stasiun. Sungguh baik hati sekali beliau. Lalu kami diantar ke apartemen di mana kami akan tinggal. Di lantai 6, Tower B, nomor 607. Tidak ada perasaan aneh saat memasuki apartemen itu. Hanya satu yang kurasakan saat di lorong lantai 6. Sepi. Kami diantar Pak Anwar sampai ke dalam apartemen sambil menunjukkan isinya. Ada dua kamar, satu kamar besar dan satu kamar kecil. Ruang tamu yang menyambung dengan dapur dan satu kamar mandi di dekat pintu masuk. Untuk pembagian kamar, aku dan Retno di kamar besar dan Indra di kamar kecil. Singkat cerita, kami memulai kerja praktek dan kehidupan di sini dengan normal tanpa gangguan apapun. Sampai Indra bercerita kalau di setiap malam sulit tidur karena sering mimpi buruk didatangi sosok wanita berambut panjang. Sampai dia tak berani untuk tidur di kamar kecil itu lagi. Dia memilih tidur di ruang tamu depan kamarku dan Retno. Jujur, aku sedikit peka dengan hal semacam itu. Saat aku cek kamar Indra, memang rasanya berbeda. Tapi aku tak melihat sosok apapun. Mungkin karena belum terbiasa dengan suasana baru, pikirku. Beberapa hari setelah itu, kejadian aneh mulai kualami. Malam itu, kami bertiga pulang ke apartemen menjelang maghrib. Oh iya, apartemen di sini banyak yang tak berpenghuni. Di lantai 6, yang berpenghuni hanya 6. Malah yang di lantai lain paling hanya 2 atau 3 yang dihuni. Oke. Setelah sampai di kamar apartemen, Retno langsung ke kamar untuk bersih-bersih, sedangkan Indra
menonton TV di ruang tamu. Lalu aku memutuskan untuk mandi. Saat masuk ke kamar mandi, aku baru saja menutup pintu. Belum sempat kulepas gagang pintunya. Di luar ada yang mengetuk. Langsung kubuka pintu kamar mandi itu, dan gak ada siapa-siapa. Aku berpikir itu ulang iseng Indra, tapi Indra masih belum beranjak dari depan TV. Perasaanku mulai tak enak kala itu. Karena penasaran, aku cek di pintu keluar. Karena memang kamar mandinya kan sebelahan sama pintu keluar. Lorong tampak remang-remang karena ujung lorong lampunya tidak dinyalakan. Mataku langsung menangkap sosok putih yang kuyakin itu sosok Poci. Tampak belakang, aku langsung menutup pintu, berusaha mencerna apa yang baru saja kulihat. Retno dan Indra yang paham aku memiliki sedikit kepekaan dengan hal itu. Mereka bertanya padaku apa yang terjadi. Aku ceritakan semua, dan setelah itu aku meminta Retno untuk berjaga di depan kamar mandi selama aku mandi. Lift ada di kedua ujung lorong, satu menuju gerbang depan dan satunya menuju gerbang belakang. Di kedua ujung lorong selalu gelap karena unit-unit yang di dekat lift itu semua tidak berpenghuni. Jadi ya makin parno aja kalau naik turun lift pas malam gitu. Indra mulai nggak nyaman tinggal di sana karena dia benar baru bisa tidur setelah subuh. Meski dia sudah pindah ke ruang tamu, dia mengaku kerap mendengar suara tangisan wanita dari dalam kamar kecilnya. Anehnya, hanya Indra yang mendengar suara itu. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk tinggal di Bekasi bersama kakaknya. Kini tinggal aku dan Retno yang tinggal di sana. Oh iya, apartemen ini kedap suara, jadi begitu pintu masuk ditutup, suara dari luar nggak akan bisa terdengar. Nah, selang sehari setelah Indra pindah, gangguan-gangguan itu mulai muncul. Malam itu, aku dan Retno sedang mengobrol di kamar sembari menunggu waktu tidur. Seperti biasa, pintu kamar sudah kami tutup dengan rapat. Tiba-tiba, dari dapur terdengar suara seperti piring diketuk-ketuk pakai sendok. Ting ting ting, gitulah suaranya. Aku dan Retno langsung diam dan saling berpandangan. Tanda kami berdua mendengar hal yang sama. Masa iya tikus? Nggak mungkin juga suara dari luar kan? Suara itu muncul hampir tiap malam. Tapi tidak satupun dari kami yang berani membuka pintu kamar dan memastikan apa yang terjadi. Semakin hari semakin menjadi. Gak hanya suara piring, tapi juga suara orang mondar-mandir di ruang tamu. Suara-suara itu terus muncul saat aku dan Retno sudah di kamar dan hendak tidur. Seminggu berlalu, suara-suara itu terus muncul di malam hari. Sebenarnya ingin melihat, membuka pintu kamar gitu, tapi takut juga kan liatnya. Enggak kayak pas di lorong. Dan kali ini mereka semakin berani. Yang kali ini aku dan Retno dengar membuat kami benar-benar ingin pulang ke rumah. Malam itu seperti biasa, aku dan Retno sedang asik mengobrol di kamar. Aku masih ingat kalau itu sekitar jam 10 malam. Pintu kamar sudah tertutup dengan rapat. Tiba-tiba terdengar suara kaki mondar-mandir di depan kamar. Dan tak lama setelah itu terdengar suara serak nenek-nenek. Aku dan Retno terdiam. Retno ketakutan, aku pun sama. Siapa yang gak ketakutan dengar suara gitu? Apalagi ini kedap suara. Yang di sini kan cuma aku dan Retno. Suara itu terdengar cukup lama.
Aku berkali-kali membaca ayat kursi sampai suara itu menghilang. Apartemen ini tingginya 21 lantai, tapi lantai 13 tuh nggak ada. Jadi abis lantai 12 langsung lantai 14. Di lift pun angkanya juga sama. Entah ini kenapa. Sejak kejadian suara nenek-nenek itu, aku dan Retno semakin parno saat di apartemen. Kejadian-kejadian horornya masih banyak. Malam itu aku dan Retno sedang bersantai di ruang tamu. Kira-kira pukul 9 seingatku. Aku melihat keluar jendela untuk mencari udara segar. Pemandangan dari luar jendela langsung menuju ke kolam renang yang ada di tengah apartemen. Baru jam 9 tapi sudah sangat sepi. Di kolam renang itu aku melihat sesosok perempuan berambut panjang dan bergaun putih mengambang dengan posisi tengkurap. Badanku mematung beberapa detik. Setelah tersadar, aku langsung memberi tahu Retno apa yang kulihat. Retno langsung melihat ke arah kolam renang, tapi kosong. Tidak ada sosok itu. Hari demi hari kejadian-kejadian semakin menjadi-jadi. Retno mengaku pernah melihat bayangan hitam menyerupai sosok perempuan di depan kamar mandi. Kejadian ini bermula saat aku pergi keluar bersama temanku dan Retno sendirian di apartemen. Dia duduk di ruang tamu dan merasa ada yang mengawasinya dari depan kamar mandi. Retno tidak berani menoleh ke arah kamar mandi. Selang beberapa saat, dia menoleh dan melihat sekelebat bayangan hitam menyerupai sesosok perempuan. Retno ketakutan. Dia ingin masuk ke kamar juga tidak berani. Sampai akhirnya dia tetap mematung di ruang TV sambil menunggu aku pulang. Kejadian yang dialami Retno juga kualami saat Retno harus pulang ke rumahnya selama 2 hari 1 malam. Mau tidak mau aku harus di apartemen sendirian. Rasanya pengen ikut pulang kala itu. Aku masih ingat itu weekend dan KP ku libur. Rasanya aku tak ingin ada matahari tenggelam. Malam menjelang, aku berusaha bersikap setenang mungkin, seolah kejadian-kejadian janggal kemarin tak pernah terjadi. Aku bersantai di ruang tamu sambil memainkan ponsel. Dari arah depan kamar mandi, aku merasa ada yang lewat. Nah ini, kataku dalam hati. Aku gak berani noleh. Kemudian, aku memutuskan untuk masuk ke kamar karena benar-benar suasananya terasa enggak enak banget. Pintu kamar kututup rapat. Aku video call orang tuaku supaya ada teman ngobrol. Tapi entah mungkin sinyalnya yang gangguan apa gimana, VC kala itu nggak selancar biasanya. VC sering mati-mati sendiri. Mungkin jaringannya gangguan, pikirku. Malam itu terasa sangat panjang. MP3 di ponselku tidak kumatikan sama sekali supaya tidak sunyi. Tapi ternyata aku masih bisa mendengar suara-suara itu. Dari depan kamar terdengar suara langkah kaki yang diseret mendekat ke arah kamarku. Panik dong. Mau gimana juga bingung. Srek-srek. Suara itu kian mendekat. Setelah benar-benar mendekat di depan kamar, suara itu menghilang. Aku sedikit bernafas lega, meski masih ketakutan parah. Teror berhenti sampai di situ. Enggak lah. Suara-suara piring seperti bisa juga terdengar beberapa saat setelah suara langkah kaki itu menghilang. Oh iya, kan kamarku dan kamar Indra itu AC-nya satu di tengah-tengah, jadi ada celah yang cukup besar di antara kamar kami. Mataku tertuju ke celah itu. Lupa nyalain lampu kamar Indra, pikirku. Aku berusaha untuk tidak menoleh ke sana lagi karena aku merasa enggak enak banget. Tapi seperti ada tarikan yang nyuruh aku buat noleh. Dan aku melihat sosok wanita sedang mengintip ke arah kamarku. Aku langsung memalingkan pandanganku. Selang beberapa saat, aku noleh lagi, sudah hilang.
Kuputar MP3 alunan ayat kursi berulang-ulang sampai pagi hari. Keesokan harinya aku menghubungi Indra untuk ke apartemen sampai Retno pulang. Syukurlah sore itu Indra datang. Aku sedikit lega. Beberapa minggu setelah itu Wati temanku berkunjung ke apartemen. Dia juga termasuk orang yang sedikit peka dengan hal semacam itu. Tapi dia hanya bisa merasakan kehadiran mereka, tapi tidak bisa melihatnya. Di apartemen ini memang ada rooftop. Wati mengajak untuk naik ke rooftop. Setiap orang di sini punya kartu akses untuk menggunakan lift, tapi hanya bisa mengakses lift sesuai dengan lantai unit yang dihuni. Jadi aku dan Retno hanya bisa mengakses sampai lantai 6. Nah, untuk naik ke rooftop, aku, Retno, dan Wati menumpang orang yang akan naik ke atas. Tapi saat itu orang yang kami ikut ternyata sampai di lantai 17, sedangkan ada 21 lantai. Terpaksa 4 lantai ke atas kami melewati tangga darurat. Lampu pada tangga darurat tidak terlalu terang, tapi aku tak melihat sosok apapun. Sampai di lantai 21, tinggal ada satu tangga. Gelap, tidak ada lampu penerangan sama sekali. Di ujung tangga ada satu pintu menuju rooftop. Saat menaiki tangga, Wati berada di paling depan. Namun, suasana semakin tak mengenakan. Meski aku tak melihat apapun, aku sudah tak yakin saat Wati akan membuka pintu itu. Langsung ku cegah dia dan kami bertiga memutuskan untuk turun. Saat di lantai 19, aku melihat sosok perempuan bergaun putih yang sama seperti yang kulihat di kolam renang. Dia menunjuk sehingga aku tak bisa melihat wajahnya. Rambutnya yang panjang juga menutupi wajahnya. Dia ada di depan lift dan sepertinya lantai 19 itu sama sekali unitnya tidak ada yang menghuni. Aku langsung mengajak Retno dan Wati untuk segera turun. Weekend selanjutnya ada 3 kakak pembimbing KP. Sebut aja Kak Ali, Kak Adi, dan Kak Rahman berkunjung ke apartemen. Kebetulan Kak Adi ini seorang indigo. Aku menceritakan semua kejadian yang aku dan Retno alami. Kak Adi bilang, "Iya, di sini emang rame. Sejak dari lift dan lorong emang udah nggak enak. Kalau di sini ada di kamar mandi sama di kamarnya Indra. Ada sosok wanita," katanya. Mereka berkunjung saat masih siang hari, jadi suasananya masih biasa saja menurutku. Tapi Kak Adi bisa menjelaskan sedetail itu. Kejadian terakhir yang ingin kuceritakan di sini, ketika aku dan Retno seperti biasa sedang mengobrol, menunggu kantuk datang di malam hari. Tidak ada suara seperti biasa, sunyi, senyap, dan damai. Sampai aku dan Retno terlelap. Lalu tiba-tiba aku mengalami tindian. Aku seperti setengah sadar. Badanku kaku tak bisa bergerak. Kupaksa untuk membuka mataku. Setelah terbuka, aku melihat sosok wanita itu tepat di depan wajahku. Rambutnya menutupi wajahku. Aku masih ingat, matanya melotot berwarna hijau. Aku merasa tangannya mengacak-acak rambutku. Sungguh itu masih tergambar dengan lekat di ingatanku sampai sekarang. Aku menutup mataku, badanku kaku. Mulutku berteriak tapi tidak mengeluarkan suara sama sekali. Aku hanya membaca doa-doa sebisaku, berharap semua kembali normal.
Entah beberapa lama aku di posisi itu. Dia terus mengacak-acak rambutku sampai akhirnya aku bisa sadar. Posisi tidurku masih sama, tapi rambutku benar-benar acak-acakan. Kepala rasanya perih sekali seperti tercakar sesuatu tapi tak terbekas. Keringat dingin mengucur deras dan aku tidak berani untuk kembali tidur lagi. Setelah kejadian itu, gangguan-gangguan yang muncul hanya seperti suara piring dan langkah kaki, tidak sampai menampakkan sosoknya. Aku dan Retno berusaha untuk menjalani hidup seberani mungkin dan berharap KP lekas berakhir. Gimana ceritanya? Mantul kan? Jelas. Ya udah. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman ya guys. Dan bikin channel gue berkembang, dan jangan lupa follow Instagram gue di sini. Kalau ada yang mau kirim cerita-cerita horor ya, atau pengalaman-pengalaman horor mistisnya, bisa komen di bawah. Kalau nggak, follow ke Instagram gue, terus DM ke Twitter gue juga ada. Lihat aja, nanti gue kasih tahu kalau nggak. Oke, di sini gue Alfian pamit. Salam berat.